Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Khairul Umam Hadir Pak. Nurul Komaria Hadir Pak. masuk semua. Iya Pak. Baik. Sekarang Bapak akan menjelaskan masalah pokok ekonomi dalam masyarakat. Mungkin kalian pernah mendengar ataupun pernah membaca di buku. Tidak Pak. Baik, Bapak akan jelaskan ya. Ya Pak. Sebelumnya tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan masalah pokok ekonomi klasik. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi dalam masyarakat ada dua. Yang pertama, masalah pokok ekonomi klasik. Yang kedua, masalah pokok ekonomi modern. Selanjutnya, masalah pokok ekonomi klasik ada 3. Yang pertama, masalah produksi. Yang kedua, masalah distribusi. Yang ketiga, masalah konsumsi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Pak. Baik, Bapak lanjut ya. Iya Pak. Masalah produksi. Produksi artinya menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Kebutuhan manusia akan dapat dipenuhi jika ia mengkonsumsi barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya. Proses memproduksi barang atau jasa memerlukan sumber-sumber ekonomi, mulai dari sumber daya alam atau SDA, sumber daya manusia atau SDM, maupun sumber daya modal serta keterampilan pengusaha. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Pak. Bapak lanjut ya. Ya Pak. Terus yang kedua, masalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Alur barang atau jasa dapat dilakukan secara langsung maupun melewati perantara dalam perdagangan. Adapun faktor yang mempengaruhi distribusi yaitu pasar, barang, perusahaan, dan kebiasaan pembeli. Yang ketiga, masalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan, menghabiskan, atau memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Ada 2 faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, faktor intern, meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera, watak, atau karakter. Yang selanjutnya, faktor ekstern, meliputi kebudayaan, adat istiadat, status sosial, keluarga, lingkungan masyarakat, dan pemerintah. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Pak. Bapak lanjut ya. Ya Pak. Terus yang kedua, masalah pokok ekonomi modern.
Di sini ada 3. Yang pertama, what. Apa dan berapa. Pertanyaan apa dan berapa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan. Seperti komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa banyak komoditas diproduksi. Masalah pokoknya adalah jenis dan jumlah produk yang harus diproduksi. Yang kedua, how, bagaimana. Bagaimana komoditas tersebut diproduksi menjadi masalah berikutnya yang harus dipertimbangkan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan pelaku, faktor-faktor produksi, dan teknik apa yang digunakan. Yang terakhir yaitu for whom, untuk siapa. Pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah untuk siapa suatu produk dihasilkan. Dalam hal ini, masalah pendistribusian menjadi aspek penting yang harus ditata sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan benar-benar tersalurkan dengan tepat dan dapat memenuhi kebutuhan target. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Yang silakan menurut Komaria. Yang saya tanyakan, apakah masalah distribusi mempunyai fungsi? Jika ada, apa saja, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung Bapak jawab ya. Iya, Pak. Masalah distribusi mempunyai tiga fungsi. Yang pertama, fungsi pertukaran. Yang kedua, fungsi penyediaan fisik. Yang ketiga, fungsi penunjang. Bagaimana menurut Komaria? Iya, Pak. Bisa dipahami ya? Iya, Pak, bisa. Mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, Bapak akan mengadakan game. Nama gamenya itu siapa cepat dia dapat. Maksudnya nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan dan kalian bisa menjawabnya dengan mengacungkan tangan. Yang mengacungkan tangan terlebih dahulu bisa menjawab. Jika benar jawabannya, nanti Bapak akan memberikan nilai. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik. Jika sudah bisa dipahami, Bapak mulai ya. Iya, Pak. Bapak dulu ya. Iya, Pak. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk game siapa cepat dia dapat. Untuk pertanyaan yang pertama, ada berapa masalah pokok ekonomi kelas disebutkan? Saya, Pak. Ya, silakan dulu, Mak. Ada 3. 1 masalah produksi, 2 masalah distribusi, 3 masalah konsumsi. Bagus. Karena jawabannya benar, Bapak kasih nilai. Namanya siapa? Khairul Umam. Khairul Umam. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan masalah konsumsi? Saya, Pak. Yang menurut Komaria? Masalah konsumsi adalah kegiatan menggunakan, menghabiskan, atau memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Ya, karena jawabannya benar, Bapak juga kasih nilai. Siapa namanya? Nurul Komaria. Nurul Komaria. Jadi karena pertanyaannya sudah semua dan juga waktunya sudah habis, Bapak akan menyimpulkan materi pada pagi ini. Kesimpulannya, masalah pokok ekonomi dalam masyarakat terdiri masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern.
Masalah pokok ekonomi klasik terdiri dari masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan masalah pokok ekonomi modern terdiri dari what, apa dan berapa, how, bagaimana, dan for whom, untuk siapa. Dan Bapak akan memberikan tugas dan kalian bisa mengerjakannya di rumah. Buka LKS-nya halaman 23 dan dikumpulkan minggu depan. Dipahami? Bisa, Pak. Baik, karena waktunya sudah habis, Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.